Alkitab. Kita akan segera memulai PA kita pada malam hari ini. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dari NKB nomor 3, bait pertama, 2, dan 3. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta penebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Dan darah anaknya lah yang menebus mereka yang yakinkan janji kudus. Dosanya betapapun juga kecil, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Tiada terukur besar hikmat-Nya, penuhlah hatiku sebab anaknya, dan amatlah kelak hari kita senang melihat Sang Kristus di surga cerah. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang lagi ke hadirat-Mu ya Allah Bapa. Kami mau berterima kasih dan bersyukur kepadamu ya Bapa, atas penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini. Dan malam hari ini kembali kami mohon pimpinan-Mu untuk kami boleh bersama-sama membahas firman-Mu. Kau berkati teman-teman kami yang mungkin masih dalam perjalanan, dan Kau berkati kami semua yang hadir di sini maupun yang di rumah. Kami mau menyerahkan jam PA kami ini Bapa ke dalam tangan pemeliharaan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan memuji Tuhan kembali dari NKB 217. 217. Ya.
Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan pujilah Asih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Semua manusia, hai ikutlah serta memuji kasih Tuhan yang agung mulia. Dalam Yesus putranya kita selamat selamanya. Segala sesuatu dibaharuinya. Baik Bapak Ibu Saudara, baik yang di gereja maupun yang di rumah, malam hari ini kita akan melakukan diskusi bersama tentang satu tema, temanya berat. Saya dikasih tema oleh Ibu Natali tentang akhir zaman. Nanti kita akan diskusikan dan saya berterima kasih ada rekan pendeta yang hadir supaya bantuin jawab kalau saya nggak bisa jawab, begitu ya. Baik, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami berterima kasih kalau malam hari ini Engkau berkenan mengumpulkan kami dan kami ingin bicara tentang satu tema yang di dalamnya kami boleh belajar. Biarlah Tuhan memimpin, menyertai dan memberkati sehingga kami boleh semakin bertambah dalam pengetahuan tetapi juga boleh saling melengkapi satu sama lain. Hadirlah bersama-sama dengan kami di percakapan kami. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan bicara tentang akhir zaman. Bagaimana kita memahaminya? Teman-teman yang di rumah bisa menikmati slide-nya enggak? Ya. Bisa ya, lewat laptop yang ada di gereja. Baik, kita akan bicara soal bagaimana kita memahaminya. Secara khusus bagaimana GKI bicara dan melihat tema kita tentang akhir zaman ini. Bapak Ibu, ketika kita bicara soal akhir zaman, maka banyak kengerian yang kita dengar. Yang tidak jarang dikaitkan dengan fenomena-fenomena alam tertentu. Dan ini yang menjadi isi khotbah para pengkhotbah akhir zaman. Jadi khotbah-khotbah akhir zaman itu kadang-kadang menjadi khotbah-khotbah yang menakutkan. Ya. Setiap orang diminta untuk mengkaitkan apa yang ada di dalam Alkitab, apa yang diungkapkan di dalam Alkitab dengan apa yang terjadi, fenomena-fenomena yang terjadi di tengah-tengah situasi kita. Dihubungkan dengan bencana alam, dihubungkan dengan kelaparan di mana-mana, peperangan, munculnya antikristus, ya, penderitaan hebat yang akan dialami oleh orang-orang Kristen khususnya. Dan ini yang dipakai sekali lagi oleh para pengkhotbah akhir zaman. Dan kadang-kadang orang kemudian diajak untuk percaya, diajak untuk yakin tentang khotbah-khotbah akhir zaman ketika si pengkhotbah misalnya bisa menyampaikan khotbah-khotbahnya dengan detail, dengan lengkap. Ya. Dan biasanya memang semua yang dihubung-hubungkan pasti akan terhubung. Orang Jawa bilang ini yang namanya otak-atik gatuk. Ya. Semua yang dihubung-hubungkan pasti terhubung. Di otak, di atik, lalu gatuk gitu, ketemu gitu ya. Semua yang dihubung-hubungkan pasti terhubung. Ya. Lalu kemudian mulai ditafsirkan secara detail, secara menjelimet. Ya. Semua yang kemudian dikaitkan dengan akhir zaman. Bapak Ibu, hidup yang terlalu detail
hidup yang terlalu jelimet itu susah. Ya. Terlalu detail. Ya. Misalnya saya mau cari istri gitu ya. Saya pengen istri yang cantik, ya, berat badannya paling berat berapa begitu ya, hidungnya mancung, matanya belok, ya, apa kakinya bunting padi, lalu kemudian bibirnya merah cemokot, ada andeng-andeng di sebelah mana, nggak dapat itu pasti, ya, nggak dapat. Tapi kalau saya mau cari istri yang penting perempuan, hari ini pengen besok bisa dapat. Ya, jadi nggak usah terlalu jelimet hidup ini. Gitu ya, kalau hidup itu terlalu jelimet dan oleh karenanya saya mau katakan kalau Bapak Ibu mendengar khotbah-khotbah akhir zaman yang begitu detail, percayalah akan lebih banyak salahnya daripada benernya. Jadi khotbah akhir zaman yang benar ya kayak pendeta-pendeta GKI itulah ya. Yang kadang-kadang nggak jelas gitu kan. Ya, kadang-kadang nggak jelas. Tapi ya itu yang benar itu Mas. Ya memang nggak jelas. Kapannya nggak jelas gitu. Jangan terlalu detail gitu ya. Ya, kapan coba ditanya saya Bu Novita ditanya kapan? Ya nggak tahu. Ya, tapi percayalah itu yang benar. Ya. Daripada yang bisa menentukan kapan waktunya, tanggalnya, tempatnya, peristiwanya, wis itu jangan percaya. Banyak salahnya. Ya. Nah, jadi sebetulnya setiap orang memiliki akhir zamannya masing-masing. Ya. Jadi kita itu punya dua model akhir zaman. Yang pertama, akhir zaman pribadi. Urusannya nanti sama Tabita. Gitu ya. Itu game over itu. Selesai. Itu akhir zaman saya, ya. Itu adalah saat kita mengalami akhir zaman pribadi kita. Kapan? Itu aja kita nggak pernah tahu. Bisa nanti malam, bisa besok pagi. Ya nggak tahu kapan kita akan dipanggil pulang oleh Tuhan. Itu akhir zaman pribadi buat kita. Yang kedua adalah akhir zaman yang berlaku umum. Ya, orang kemudian menyebutnya dengan kiamat, akhir zaman. Ya, kita menyebutnya dengan kedatangan Tuhan kembali. Yaitu berlaku umum untuk semua. Nah, akhir zaman yang berlaku umum itu yang akan dialami oleh semua orang secara bersamaan. Kalau akhir zaman pribadi kan bisa beda-beda. Ya, caranya juga beda-beda. Setiap orang datang ke tengah-tengah dunia ini dengan cara yang sama, tapi setiap orang meninggalkan dunia ini dengan cara yang berbeda-beda. Kan begitu ya? Ada orang yang meninggal karena sakit yang panjang. Ada orang yang meninggal tiba-tiba, gitu ya. Ada orang yang meninggal karena kecelakaan. Itu akhir zaman setiap kita. Jadi ada dua model akhir zaman. Yang pertama akhir zaman secara pribadi. Yang kedua akhir zaman secara bersamaan. Nah, bagaimana menurut GKI? Itu kan kurang lebih yang diharapkan dari saya gitu ya. Ketika saya ngomong bagaimana menurut GKI. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu pengen tahu jelas pandangan GKI dari saya ya salah. Karena saya nggak tahu. Gitu ya. Bagaimana menurut GKI? Dalam banyak hal ya, GKI itu tidak pernah mengajarkan secara detil tentang sebuah ajaran. Ya. GKI itu gereja yang selalu ada di tengah-tengah. Ya ini, ya itu, enggak ini, enggak itu. Nah itu GKI. Ya selalu ada di tengah-tengah Pak Santo. Jadi bisa ini, bisa itu, bisa bukan ini dan bukan itu. Itu GKI. Ya. Coba aja tanya ke pendeta GKI, ngerokok dosa enggak? Enggak ada yang bilang dosa. Tapi juga enggak membenarkan gitu kan. Ya itu GKI gitu kan ya. Ya. Ini boleh apa enggak? Ya enggak apa-apa lah kita selalu di tengah-tengah. Bukan berarti enggak punya sikap. Ya sikap kita ya seperti itu. Either or atau neither nor. Itu GKI ya. Jadi GKI lebih sering berpegang pada prinsip-prinsip sesuai kebenaran Alkitab. Ya. Sesuai dengan kebenaran Alkitab. Yang coba dipahami juga secara utuh. Orang seringkali ngomong bahwa pendeta GKI enggak Alkitabiah. Siapa bilang? Kami ini Alkitabiah. Tapi kami tidak ayatiah. Kita enggak senang tuh ngambil ayat-ayat cuplik sana cuplik sini terus. Enggak, kita melihat secara utuh bagian demi bagiannya. Ya. Dan
khotbah-khotbahnya yang nggak dibumbui oleh penafsiran tambahan yang terkadang tidak sesuai malah dengan isinya gitu ya. Jadi ini ya salah kalau dibilang pendeta GKI tidak alkitabiah. Siapa bilang? Kami alkitabiah. Tapi kami tidak ayatiah. Kami melihat secara utuh seluruh bagian Alkitab. Ya. Nah, ini prinsip utamanya. Kalau bicara soal akhir zaman, GKI. Ya. Prinsip utamanya adalah dalam akhir zaman, baik akhir zaman pribadi maupun akhir zaman bersamaan, kita dipertemukan, kita dipersatukan dengan Kristus secara sempurna. Itu prinsip. Ya. Baik itu akhir zaman pribadi maupun bersama-sama. Kita disatukan dengan Kristus secara sempurna, tanpa melalui akhir zaman baik yang pribadi maupun yang bersama, maka kita tidak dipersatukan dengan Kristus. Kan begitu? Kita dipersatukan dengan Kristus secara sempurna justru di akhir zaman. Baik pribadi maupun bersama. Tapi kadang-kadang kan kita nggak siap loh. Bapak Ibu mau ketemu Tuhan Yesus nggak? Mau. Nanti malam mau nggak? Jangan buru-buru gitu ya. Mau juga nggak bisa. Tapi kalau misalnya bisa gitu ya. Kalau boleh nawar ya jangan cepet-cepet kata Pak Herman. Jangan buru-buru dong ya. Ya. Ini prinsip utamanya. Jadi di akhir zaman kita bertemu dengan Yesus secara sempurna. Makanya dibilang di mana aku berada, di situ juga kamu berada. Ya. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Ya kan begitu. Ini prinsip utamanya. Ya, baik itu personal maupun komunal. Bahwa kita dipersatukan dengan Kristus secara sempurna. Nah, ini yang kerap kali jadi pertanyaan. Kalau gitu, akhir zaman itu apakah kesudahan segala sesuatu? Coba kita perhatikan beberapa ayat, ya, boleh teman-teman bisa membuka Alkitabnya supaya bisa juga sama-sama melihat. Yang pertama adalah apa yang dituliskan dalam Yesaya pasal 65 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-25. Boleh? Siapa yang sudah dapat boleh dibaca, upahnya besar di sorga. Yesaya 65 ayat 17 sampai 25. Silakan Bu. Oh bentar, supaya kedengeran. Karena harus, ya. Thank you. Ya. Yesaya 65 ayat 17 sampai 25. Langit dan bumi yang baru. Sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Namun bergirang dan bersorak-soraklah untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorai dan penduduknya penuh kegembiraan. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi suara tangisan ataupun suara erangan. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda. Dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya pula. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya pula. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya. Dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon, dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Mereka tidak akan sia-sia bersusah payah, atau melahirkan anak yang akan mati mendadak, sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati Tuhan,
dan anak cucu mereka beserta mereka. Sebelum mereka berseru, aku sudah menjawab. Ketika mereka masih berbicara, aku sudah mendengarkan. Serigala dan anak domba akan makan rumput bersama-sama. Singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang berbuat jahat atau berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Firman Tuhan, demikianlah sabda Tuhan. Terima kasih. Itu suasana. Langit baru dan bumi baru. Siapa yang gak pengen menikmati suasana itu? Ya kan? Semuanya serba menyenangkan. Umur orang begitu panjang. 100 tahun masih dianggap muda. Lah kita sekarang 60 udah jalan pelan-pelan. Ya kan? Dulu bisa meloncat, sekarang pakai tongkat. Dulu bisa berlari, sekarang tertati-tati. Tapi nanti di langit baru dan bumi baru semuanya disampaikan dalam kitab Yesaya. Begitu luar biasa. Ya. Gak ada kejahatan. Semuanya baik. Ya. Umur manusia sama seperti umur pohon. Singa bisa main sama-sama. Ya. Bayi bisa tumbuh dengan begitu. Gak ada yang susah. Bukankah itu harapan kita? Jadi kenapa kok khotbah akhir zaman menjadi khotbah yang menakutkan? Ya. Semuanya akan dihadirkan langit baru dan bumi baru. Coba buka lagi Yesaya 66 ayat 22. Boleh, siapa lagi yang mau membaca? Ya. Ini. Ini Pak, pakai ini katanya Pak, biar dengar yang di rumah. Yesaya 66 ayat 22. Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu tinggal tetap di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Ya, ada langit baru dan bumi baru dan nama kita tinggal tetap. Lalu apa yang menakutkan dengan akhir zaman? Dan kita bisa baca juga nanti di Wahyu 21. Ya. Jadi Tuhan akan menghadirkan langit baru dan bumi baru, langit yang lama dan bumi yang lama diciptakan. Dihadirkan baru. Menjadi sama sekali baru. Sama sekali berbeda. Tidak sama. Jadi nggak ada yang menakutkan dalam khotbah akhir zaman. Lah kok kita senang ditakut-takuti sama khotbah-khotbah yang menakutkan. Mestinya kita menyambut ini. Menantikan ini. Dengan pengharapan. Gitu kan. Ya. Dan itu mau menunjukkan betapa Allah itu adalah Allah yang mencintai dunia ini. Allah adalah Allah yang sedang dan akan terus bekerja terhadap dunia ini. Dia adalah Allah yang mencipta, Allah yang memelihara, dan bahkan menjadi Allah yang membaharui dunia ini. Ya, dengan kedatangannya nanti. Membaharui dunia ini. Itu artinya tidak ada ciptaan yang dimusnahkan. Oleh karenanya salah jika dunia dan segala isinya ini akan dihancurkan. Lalu kita orang-orang pilihan kemudian mengalami pengangkatan. Lah Yesusnya turun kok kita pergi. Selisipan itu. Ya, Yesusnya turun kok ke dunia ini. Lah kita malah pergi. Nggak ketemu sama Yesus. Jadi salah kalau konsepnya begitu ya. Lalu orang kemudian, ini banyak ini. Ada pendeta Le Janglim, pendeta gereja misi damai di Korea. Dia membuat ramalan tentang kedatangan Tuhan. Lalu dia menentukan waktunya, menentukan harinya, menentukan tanggalnya. Seluruh anggota jemaat diminta berhenti dari pekerjaannya. Semua menjual harta miliknya. Lalu harta miliknya dikumpulkan di gereja. Lalu mereka kumpul sama-sama dan akan mengalami pengangkatan. Le Jangli mengatakan kita akan kencan dengan Tuhan di hari kiamat. Mereka udah kumpul, nyanyi, berdoa. Enggak datang-datang itu Tuhannya. Lalu Le Jangli mengatakan, oh ternyata delay ini Tuhan.
kedatangannya ditunda. Diotak-atik lagi, ketemu lagi angka. 6 bulan lagi Tuhan akan datang. Kumpul lagi, nggak kejadian apa-apa. Lalu kemudian Lejang Lim dilaporkan kepada yang berwajib. Dan ternyata dia punya simpanan jutaan US dollar. Hasil penjualan harta milik anggota jemaat. Klik kanan pada icon speaker. Oh ini. Oke. Ya. Jadi hati-hati. Ada serigala berbulu domba. Oleh karena itu, ya, sekali lagi khotbah-khotbah akhir zaman yang menakutkan, yang begitu detil, wajib untuk dicurigai benar apa enggaknya. Ya. Yang benar ya pokoknya Yesus akan datang. Kapan? Yesus sendiri yang akan datang, dia juga nggak tahu. Ya. Tapi dia pasti datang. Jadi Allah itu begitu mencintai dunia ini. Sekalipun dunia ini telah berdosa, sekalipun dunia ini telah rusak, tetapi dunia ini adalah ciptaan Allah, ciptaan Tuhan. Ya. Tuhan terus menyatakan kasih-Nya bagi dunia ini. Tuhan bukan hanya mencipta, bukan hanya memelihara, tetapi memperbaharui dunia ini. Analoginya apa? Ya. Yesus memberikan analogi tentang peristiwa air bah di zaman Nuh. Serta langit baru dan bumi baru. Sebagaimana dalam peristiwa air bah mereka yang diselamatkan adalah mereka yang siap, yang tinggal di bumi dengan berjaga-jaga. Ya. Yang tinggal di bumi dengan berjaga-jaga. Nah pada kedatangannya kembali, Yesus turun dari surga untuk menyatakan kasih-Nya bagi dunia ini. Jadi bukan soal waktunya kapan, tapi kesiapan kita. Ya. Yang selamat dari air bah adalah yang mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan titah Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Di mana dunia yang rusak akan diperbaharui. Kalau kita buka di Wahyu pasal 21 itu dunia yang sama, tetapi dunia yang mengalami pembaharuan. Loh ini kok kepotong ya. Dunia yang sama tetapi dunia yang kemudian mengalami pembaharuan. Bandingkan dengan peristiwa air bah. Tuhan menghadirkan sesuatu yang baru. Jadi sekali lagi harusnya ini bukan sesuatu yang menakutkan buat kita. Ya. Jadi lebay banget gitu loh kalau kita sebentar lagi akhir zaman, waduh kayaknya kenapa begitu? Kalau akhir zaman lalu kenapa? Di mana langit yang pertama dan bumi yang pertama sudah berlalu, namun langit yang baru dan bumi yang baru datang. Ini bukanlah akhir dari segala sesuatu, tetapi justru ini adalah awal dari sesuatu yang baru, yang lebih baik dari yang sebelumnya. Bukan yang menakutkan. Dan kalaupun menurut saya, nah sekarang ini kita ada di zaman akhir kata Paulus. Tapi belum akhir zaman. Kapan? Walahu alam, gak ada yang tahu kapannya. Kita sudah ada di zaman akhir dan sudah banyak contoh yang disampaikan. Dikatakan dalam Korintus itu. Itu menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Ini diomonginya dari zaman itu loh ya. Dari zaman itu. Sampai sekarang. Zaman akhir terus. Belum akhir zaman. Ya. Nah, kalau kita buka, sorry ini kok nggak kurang jelas, tapi nanti bisa dibagi ini bahannya. Kalau kita buka dalam Injil Matius pasal 24, Injil Matius 24 dan 25, dua pasal itu semuanya bicara tentang tanda-tanda. Dan tanda-tanda itu diterima sebagai tanda-tanda yang akan mengawali akhir zaman. Ya, saya kira gereja-gereja juga menerima itu. Bahwa ada tanda-tanda yang akan mengawali akhir zaman. Nah, masalahnya ada dua model tafsiran yang biasanya dimunculkan terkait dengan tanda-tanda itu. Ada yang menafsirkan bahwa tanda-tanda itu akan terjadi secara menyeluruh.
Jadi kalau perangnya baru Rusia sama itu, ya belum, masih jauh. Kalau Israel sama Palestina, ya belum. Tapi kalau perangnya udah perang yang menyeluruh, lah itu ya memang benar kalau perangnya menyeluruh. Gitu ya. Atau bencana alam. Kalau bencana alamnya baru di beberapa negara, beberapa wilayah, oh masih jauh. Ada orang yang menafsirkan begitu. Ya. India panas sekali. Ya. Oh tapi kan masih di India. Indonesia ya panas, Jakarta yang panas, tapi ya belum. Kayak kemudian, oh masih jauh. Jadi ada yang menafsirkan tanda-tanda ini akan terjadi secara menyeluruh. Yang kedua, yang menafsirkan lagi model tafsiran kedua, tanda-tanda ini akan terjadi secara luar biasa. Tidak seperti biasa. Kalau bencana alam yang enggak bencana alam yang biasa. Mesti luar biasa. Ya. Kalau panas ya panas yang luar biasa. Saya kira dua model tafsiran itu adalah dua model yang sudah cenderung memperhitungkan. Oh masih jauh karena baru terjadi di sebagian-sebagian. Oh masih biasa-biasa bencana alamnya. Tidak boleh kita juga mengikuti model tafsiran yang demikian. Lalu kapan akhir zamannya? Nggak ada yang tahu. Ya. Tentang hari dan saat itu tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak dan anak pun tidak. Hanya Bapa. Lah kalau Yesus saja tidak tahu, terus pengkhotbah akhir zaman tahu. Ya terus siapa yang salah? Yang salah yang percaya pada khotbah-khotbah akhir zaman. Ya. Lah yang anak aja nggak tahu, Yesus aja nggak tahu. Kok dia tahu dia lebih dari Yesus? Sehingga kita harus percaya. Oleh karena itu, jika ada yang menyampaikan khotbah akhir zaman, betapapun tampak detil, saya katakan sekali lagi, jangan percaya. Ya, jangan percaya. Kelihatannya detil gitu, jelimet, ditafsirin satu-satu. Dihubungkan dengan peristiwa-peristiwa alam yang terjadi. Sekali lagi, semua yang dihubung-hubungkan pasti terhubung. Ya, pasti terhubung. Jadi jangan percaya. Itu adalah kebohongan. Itu adalah rekaan yang dikemas dalam khotbah-khotbah yang disampaikan. Nah ini, kalaupun misalnya bumi ini hancur, bumi itu cuma partikel kecil kok dalam semesta. Ya. Ini para astronom sejauh ini menemukan katanya, nggak tahu nih masih nambah kali. Ada 5.005.002 planet di sekitar bintang lain yang dikenal sebagai eksoplanet di Bima Sakti. Ditambah dengan 8 di tata surya kita sehingga totalnya katanya ada 5.510. Nggak tahu masih ketemu lagi yang lain juga nggak tahu. Ini menurut Mark Popinjal, astronom di American Museum. Jadi kalau toh bumi ini hancur, itu cuma partikel kecil di seluruh jagat raya ini. Di seluruh semesta ini. Cuma sebagian saja. Nah, yang menarik adalah apa yang diungkapkan dalam Wahyu 21. Ayat 22 dan 23. Boleh dibacakan. Mic-nya sampai mana tadi? Ya. Wahyu 21 ayat 22 sampai 23. Silakan. Siapa yang mau membaca? Ya, silakan Bu. Wahyu 21 ayat 22 dan 23. Aku tidak melihat bait suci di dalamnya karena Tuhan Allah yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Ya, bayangkan betapa luar biasanya langit baru dan bumi baru itu. Sehingga tidak lagi diperlukan bait suci. Ini yang namanya city without the church. Gak perlu lagi gereja. Semua orangnya baik-baik. Kan tadi dikatakan begitu ya.
Enggak ada yang jahat di muka bumi ini. Enggak ada yang jahat. Ya. Di dalamnya hendak diungkapkan bagaimana dunia ini benar-benar menjadi dunia yang baru, dunia yang dipulihkan, di mana didapati sebuah kota baru tanpa rumah ibadat. Ya. Tanpa matahari dan bulan untuk menjadi penerang, karena Kristus Yesus sendirilah yang ada di tengah-tengah mereka, menjadi penerang buat mereka. Menjadi teladan buat mereka. Itulah realitas baru yang turun dari surga. Sang penyelamat itu, Kristus itu menjumpai setiap kita yang rusak. Menjumpai dunia yang rusak untuk diperbaharui. Ya. Inilah pembaharuan yang luar biasa. Penciptaan dari yang lama. Bapak Ibu kalau nonton, saya senang nonton film ini nih. Apa namanya? Kelompok atau tim yang nemu mobil yang udah berantakan gitu ya. Di tengah-tengah hutan lalu direstorasi, jalan lagi, bagus lagi, wah cantik lagi. Itu creatio ex vetera. Dari sesuatu yang lama. Jam tangan ditemukan udah lumpurnya di mana-mana, mati semua, dibersihkan lalu kemudian seling lagi. Wow. Ya. Bayangkan sebuah situasi di mana nggak ada rumah ibadat. Nggak perlu khotbah. Ya. Pendeta nggak laku udah. Nggak ada. Nggak laku. Karena semua orang udah baik gitu ya. Nggak ada yang berlaku buruk di dunia ini. Nggak ada yang berlaku jahat di dunia ini. Tidak perlu penerang karena Kristus sendiri ada di tengah-tengah mereka. Nah pertanyaannya kok ini jadi sesuatu yang menakutkan? Mestinya enggak toh. Ya. Jadi teologi akhir zaman yang benar adalah teologi akhir zaman yang berdampingan dengan teologi kehidupan, dengan teologi keseharian. Sama seperti yang Yesus ajarkan. Berjaga-jaga, bersiap-siap. Itu yang penting. Bukan soal kapan, di mana, dan seperti apanya. Tapi apakah kita siap? Kalau dia datang, kapanpun waktunya. Jadi mesti berdampingan dengan teologi keseharian gitu ya. Jangan terus-terusan dikhotbahin akhir zaman tapi hidupnya yang nggak berubah-berubah begitu. Nggak ada yang berbeda. Itu salah itu. Kalau itu yang dilakukan. Jadi mesti berdampingan dengan teologi keseharian di dalam kehidupan. Nah itu yang saya mau bagikan malam hari ini teman-teman. Silakan diperkaya dengan diskusi. Saya janjinya tadi ditemenin Pendeta Novita, jadi kita duet. Silakan kalau ada yang mau menyampaikan pendapatnya, menyampaikan diskusinya, menyampaikan pertanyaannya. Begitu ya Bu Nat ya? Baik yang di gereja maupun yang di rumah yang ada di ruang Zoom. Boleh begitu? Saya langsung begitu? Ya langsung aja ya. Oke, silakan siapa yang mau berbicara. Saya sambil lihat di sini apakah ada yang raise hand. Tapi yang di rumah juga kedengeran. Oh Bu, ya. Ini Bu. Terima kasih Pendeta Immanuel Kristo. Saya hanya mau menanyakan, jika ya, bilang ya, jika tidak, bilang tidak. Kenapa harus di tengah-tengah? Kan di Alkitab Oh iya. menyatakan kalau ini harus bilang ya atau tidak. Jadi Terima kasih. kali ini saya mau mengatakan saya harus bilang ya untuk teologi yang saya yakini ini. Ya, bukan yang teologi yang menakut-nakuti. Akhir zaman bukanlah sesuatu yang menakutkan. Itu jawaban ya saya ya Bu. Ya. Amin. Bukan sesuatu yang menakutkan. Dan khotbah-khotbah akhir zaman yang terlalu detil, menafsirkan banyak hal, kemudian menghubung-hubungkan ayat per ayat, saya mau katakan hati-hati. Itu sikap ya saya. Ya. Atau sikap tidak saya lah. Ya. Hati-hati. Jadi yakinlah bahwa Yesus pasti datang dan pasti akan datang. Tapi bukan sesuatu yang penting untuk kita cari tahu kapannya.
Terima kasih, tapi ada satu lagi Satu saya mau lagi. nanyakan. Tuhan Yesus sebenarnya kan sudah hadir di diri kita masing-masing. Ya. Saya hanya menanyakan ya akan datang kembali. Nah itu yang membuat saya kadang-kadang ya gitu ya. Oke. Kan sudah ada di kita di hadir ya. Terima Ya. kasih. Ya. Jadi ini juga penyebutannya nih ya. Ada yang mengatakan Yesus datang kedua kali. Lah kalau kedua kali nanti ada 3 kali. Nanti ada 4 kali. Ya. Atau Yesus datang kembali. Saya mau katakan yang betul, Yesus datang kembali dan terus kembali. Terus menerus datang dalam hati kita. Terus menerus Amin. datang. Ya. Kehadiran Yesus dalam diri kita adalah kehadiran yang penuh kasih. Sehingga ketika saya ada dalam ketakutan, dia menguatkan saya. Ketika saya ada dalam pergumulan, dia mendampingi saya. Jadi Yesus datang kembali dan terus kembali. Selalu kembali. Saya boleh kasih kesaksian Boleh sedikit? Bu, ya. Iya. Begitu ya teman-teman ya. Maaf terlalu banyak ya yang saya akan ceritakan. Tapi dipendekin Ya, aja saya Bu. pendekin. Jadi gini, sudah beberapa tahun yang lalu, sudah lama sekali, saya melihat Tuhan Yesus ada di langit dengan seperti salib begitu ya, persis. Dan itu perjumpaan setelah hari Pentakosta ya, sampai 5 kali saya juga di perjalanan. Waktu itu ada suami saya di Bogor, suami saya melihat ada burung di atas di langit. Terus ada lagi waktu kami lagi pergi ke luar kota, ada malaikat lagi di atas kecil itu, malaikat kecil. Sampai di Kelapa Gading saya lihat juga Tuhan Yesus ada di dekat rumah kami itu ya, pokoknya di Kelapa Gading ini ada Tuhan Yesus, ada dua orang. Terus lagi di jalan di Boulevard ada satu yang saya waktu itu saya memang membaca, tapi saya nggak ngerti, saya hanya baca-baca. Terus saya tanyakan ke pendeta Pak Sam waktu itu nggak salah ya, saya bilangin, oh ya itu ada di Alkitab katanya. Jadi saya baru bertanya-tanya, berarti Tuhan Yesus sebenarnya bukan untuk datang yang nanti ya, jadi memang sudah ada. Ya, Yesus sudah datang ya, dan akan selalu datang dalam diri setiap orang, dalam diri kita, dalam dunia ini. Ya, Yesus sudah datang, Yesus akan selalu datang, sama seperti Yesus yang mencipta, Tuhan yang mencipta, Tuhan yang memelihara, dan yang terus akan menjaga dunia ini karena cintanya. Nah, terkait dengan penglihatan, tadi ya, saya melihat Tuhan Yesus, saya melihat malaikat, itu pengalaman spiritual setiap orang. Dan pengalaman spiritual setiap orang tidak pernah sama dan tidak apa-apa juga. Ya, enggak harus jadi sama juga. Karena setiap orang punya pengalaman spiritualnya masing-masing. Ya, saya belum pernah, tapi bukan berarti karena saya tidak pernah lalu saya tidak percaya Tuhan Yesus, kan gitu ya. Jadi setiap orang punya pengalaman spiritual yang tidak sama. Ada orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan bukan lewat penglihatan, bukan lewat pendengaran, tapi lewat pengalaman. Pengalamannya juga bukan melulu pengalaman yang menyenangkan, bisa jadi pengalaman yang menyakitkan. Pengalaman yang berat, tapi di situ dia menemukan Tuhan. Jadi nggak apa-apa Bu, ya nikmati itu sebagai pengalaman spiritual yang Tuhan percayakan untuk Ibu nikmati. Nah yang lain juga, setiap orang punya pengalamannya masing-masing, jadi nggak usah minder juga kalau ada orang yang kemudian merasa seolah-olah dekat banget. Saya kadang-kadang jadi orang yang minder loh Bu, kalau ada orang yang ketemu pendeta, misalnya pendeta yang sedikit-sedikit ngomongnya pakai ayat Alkitab, saya nggak terlalu hafal ayat Alkitab. Ya, dan rata-rata kita mungkin juga begitu, paling banter Yohanes 3 ayat 16, Roma 12 ayat gitu kan. Tapi ya enggak apa-apa. Ya, yang penting bagaimana kita menghayati Tuhan dalam setiap tarikan nafas hidup yang kita jalani. Amin. Thank you ya Bu. Amin, makasih Bu pendeta. Nani. Nanti yang di Zoom kalau mau nanya langsung ngomong jadi kedengeran. Selamat malam Pak Pendeta. Saya mau menanyakan mengenai yang di Wahyu itu kan ada kuda putih, lalu kuda hijau, kuda kuning, lalu ada meterai, ada sangkakala. Itu kaitannya
apakah itu satu tanda-tanda dari akhir zaman, atau bagaimana kita menyikapi Ya, dari yaitu yang ya. ada di Wahyu itu? Oke, Makasih. baik. Terima kasih. Ya. Jadi Alkitab kita itu ditulis dengan bahasa manusia. Betul ya? Alkitab kita ditulis dengan bahasa manusia. Dan bahasa manusia itu selalu terbatas. Setuju nggak? Ya, coba saya kasih contoh. Bisa nggak kita menjelaskan wanginya bunga mawar? Bisa nggak ya? Ya, nggak bisa kan? Wanginya bunga mawar, wangi. Oke, itu kan karena menyangkut rasa. Bisa nggak kita menjelaskan warna merah kepada orang yang buta sejak lahir? Susah ya? Oh. Ah, Bapak, ya jadi kok jelasin loh, coba warna merah ke Bapak. Pak John, susah ya Pak John ya? Karena nggak bisa, nggak tahu. Iya, iya. Jadi kan susah kan? Menjelaskan itu kan? Nggak bisa. Susah masih mungkin, tapi nggak bisa. Pak John mengatakan nggak bisa. Ya kan susah. Sorry, pakai bahasanya susah lagi. Nggak bisa menjelaskan warna merah kepada orang yang buta sejak lahir. Menjelaskan wanginya mawar, aroma mawar. Orang yang sama-sama nyium aroma mawar nih. Coba jelasin ke orang lain. Nggak bisa. Ya, susah. Nah, begitu juga dengan Alkitab. Alkitab kita memiliki gaya bahasa yang beragam. Ada yang disebut dengan metafora. Nah, sayangnya atau apa ya bahasanya, maaf nih Bu Novita kalau nggak pas. Ada orang yang menafsirkan itu lalu menghubung-hubungannya, oh kalau beruang lalu Rusia ini mesti. Ya, masalahnya Garuda Indonesia. Nah, ini hati-hati loh dengan menafsirkan model-model itu. Yang diungkapkan dalam kitab Wahyu adalah apa yang sebetulnya mau dinyatakan tentang sesuatu yang besar yang akan terjadi di dunia. Ya. Metafora di dalam Alkitab itu banyak sekali. Sebetulnya kita terbiasa juga dengan bahasa metafora dalam hidup sehari-hari kita. Tapi kita ketika membaca metafora di dalam Alkitab tergagap-gagap juga. Lagunya Ebit itu metafora semua. Ya. Lagunya Bruri, buah semangka berdaun sirih. Apa coba artinya? Ya. Kita tersandung kaki kursi. Emang kursi punya kaki? Itu metafora. Gitu ya. Tapi kita sudah sangat biasa dengan metafora itu. Nah, ini di Alkitab ada simbol-simbol, ada metafora, ya, yang mestinya kalau kita mau baca, baca secara utuh. Ya. Nggak bisa satu bagian demi satu bagian, kemudian diterjemahkan, lalu jadilah pengertian sendiri. Nggak begitu. Gitu ya. Jadi apa yang diungkapkan tadi, kuda putih, kuda kuning, gitu apalagi ya. Banyak kuda di situ kan. Ada 4. Ya, lalu kemudian orang menghubungkan, ini 4 penjuru angin. Kaki Dian ditafsirkan. Semua ditafsir. Bukan begitu sih cara membaca Alkitab. Ya, Alkitab itu ibarat sebuah kota. Mungkin nanti PA-nya sekali-sekali ngomongin itu Bu Natali. Alkitab itu ibarat sebuah kota. Di dalam kota itu ada begitu banyak bangunan, ada begitu banyak jalan, ada begitu banyak tanda, ada begitu banyak simbol, ada gang-gang kecil, ada jalan besar. Ya. Dan kita nggak bisa mengatakan, saya tahu Jakarta hanya karena saya mampir di Monas. Karena terlalu luas. Ya. Alkitab itu seperti sebuah kota.
Oleh karenanya, ketika kita membaca Alkitab, mari kita baca seperti orang yang baru pertama kali membaca. The first time. Atau seperti orang yang sedang tenggelam katanya, yang membutuhkan udara. Pengen cari tahu. Jadi tadi bagian dari pengen cari tahu itu. Jadi minta maaf juga, saya nggak bisa menafsirkan. Nggak tahu Bu Novita bisa nolongin nggak nih kuda putih apa kuda. Saya sih nggak bisa, nggak tahu gitu ya. Kita terima itu sebagai sebuah kuasa yang luar biasa. Yang mau dinyatakan oleh Allah. Di atas segala sesuatu. Itu Bu Nani? Benar ya? Ya Bu Yuli. Ya Yul. Pakai mic bentar Yul. Yang di Zoom aman-aman? Ya. Koim mau nanya, kalau kita secara GKI, kita mengakui pengangkatan nggak ya Koim? Kayak di Alkitab kan ada tuh, ada 2 orang di kebun, 1 diangkat dan 1 ditinggal gitu. Itu kan dalam perjalanan akhir zaman juga kan kejadiannya ya. Oke, itu aja Yul. Iya. Pertanyaan kamu susah sih. Ya, Saudara, Alkitab kita ditulis dengan latar belakang budaya. Dalam konsep Yunani, dunia itu dibagi menjadi 3. Dunia atas, dunia bawah, dan dunia manusia. Pembagian itu juga mau menyiratkan sesuatu. Jadi sekali lagi Alkitab kita ditulis dengan bahasa manusia yang juga tidak lepas dari budayanya. Ya. Dunia atas itu biasanya melambangkan semua yang baik. Ingat film Ghost. Nah itu salah satunya tuh simbolisasinya. Orang yang baik naik ke atas gitu. Dalam tradisi agama-agama kita juga begitu. Orang Cina begitu meninggal ada 7 hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari. Supaya rohnya makin lama makin naik, makin naik, makin naik. Sampailah ke sana. Ya. Dunia bawah itu menunjukkan kegelapan. Jadi orang yang diangkat itu adalah orang yang mendapatkan anugerah keselamatan itu. Ya. Jadi ini loh yang namanya simbol, metafor di dalam Alkitab yang punya makna sebetulnya. Bagian demi bagiannya itu. Nah, apakah kemudian kita mau menerjemahkannya seperti tadi? Bahwa kita nanti diangkat, diilangin gitu ya. Oh iya diilangin. Itu film apa ya Pak? Ada. Ya, diilangin gitu ya. Bingung nih, hilang semua nih. Apakah begitu? Ya. Saya kira mari kita membaca Alkitab juga dengan baik, gitu ya. Alkitab adalah firman Allah, tapi Alkitab tidak pernah identik dengan firman Allah. Ketangkap nggak ya? Alkitab adalah firman Allah, tapi Alkitab tidak identik dengan firman Allah. Kenapa? Karena firman Allah selalu jauh lebih luas daripada Alkitab. Dan Alkitab ditulis dengan bahasa manusia dan bahasa manusia selalu terbatas. Di situ jugalah keterbatasan Alkitab. Ya, dalam tanda kutip. Tapi menurut saya jauh lebih baik Alkitab yang terbatas daripada Alkitab yang tidak terbatas. Karena kalau Alkitab tidak terbatas, kita makin gak ngerti lagi apa isinya gitu. Nah, jadi mari kita melihatnya dalam kaitan tadi. Jangan kemudian diterjemahkan secara letterlek gitu ya. Tadi saya katakan akhir zaman itu 2, baik pribadi maupun komunal. Kita punya model akhir zaman. Begitu ya Yul? Oke. Wih banyak ternyata nih. Giliran Bu Novi kapan yang jawab? Mana Pak? Ini Pak, Pak Santo. Pak John ya? Ya Pak John. Kalau salah tolong dibetulkan. Menurut saya akhir zaman itu, zaman kan saya
pikir itu masa Masa. akhir. Jadi berarti tidak ada masa lagi, masa lampau, sekarang maupun masa depan. Itu akhir zaman. Kalau begitu, berhentinya perputaran planet-planet yang ada di bumi ataupun yang ada di luar angkasa seluruhnya itu berhenti berputar. Itulah akhir zaman. Lalu Tuhan Yesus datang mengadakan pembaharuan. Jadi zaman baru itu. Zaman yang lama sudah berakhir. Karena tidak ada perputaran lagi. Sepertinya zaman itu bisa dihitung. 1000 tahun, 1 miliar tahun. Nah, itu bisa dihitung berapa hari. Ya, 1 hari bisa dihitung lagi berapa jam, seperti lonceng gitu. Jadi zaman itu bisa dihitung. Lalu kalau dia berakhir berarti dia mati. Tidak ada perputaran lagi. Itulah akhir zaman. Nah, tentu di situ terjadi kekacauan yang macam-macam. Tidak ada sinar matahari, sebagian ada karena tidak berputarnya. Salah satu belahan bumi terang terus, di belahan bumi lain gelap terus karena tidak berputar. Kekacauan sangat banyak di situ. Nah, di situ Tuhan Yesus datang, dia mengadakan zaman baru. Ya. Begitu. Baik ya Pak. Ya. Tadi dari awal sebenarnya saya mengatakan itu, bahwa kita nggak boleh berhenti sampai pada akhir. Karena akan ada zaman baru. Yang sama sekali baru gitu ya, kalau di slide saya. Jadi ada sesuatu yang baru, yang sama sekali baru, betul-betul baru, yang isinya cuma kebaikan. Jadi apa yang Bapak sampaikan, ya tadi yang saya omongin juga sebetulnya. Ya. Tapi dunianya masih berputar. Ini berhenti. Ya, Seluruh apalah namanya. planet-planet berhenti Ya. berputar. Ya, ya, Gitu. apalah namanya, tetapi kita nggak boleh berhenti sampai di titik itu maksud saya. Supaya pengharapan kita tetap ada, bahwa akan ada kehidupan yang baru yang Tuhan hadirkan. Thank you ya Pak John. Oke. Ya. Tadi sini dulu apa Zoom dulu? Sini dulu deh ya. Tidak apa-apa ya. Makasih Pak. Ya. Terima kasih Pak Pendeta. Saya menanyakan sebetulnya orang-orang yang meninggal, sudah meninggal kan pada akhir zaman dia akan dibangkitkan dan Yesus datang kedua kalinya. Nah kalau di compare kepada yang masih hidup, itu kan berdampingan dengan teologi keseharian dalam kehidupan. Sementara Mereka orang nggak yang tahu meninggal Yesus. itu kan nunggu-nunggu nggak datang-datang gitu. Nah itu gimana tuh untuk mendampingkan, oh Tuhan tuh datang berkali-kali gitu tadi saya mendengar gitu. Oke. Nah gimana yang orang udah meninggal nungguin nggak datang-datang gitu. Udah Makasih Pak. mati dulu. Ya dia udah berjumpa dengan Tuhan di sana. Ya, Ya. yang akan dibangkitkan itu gimana Pak? Ya, Pendeta? akan dibangkitkan kembali gitu ya. Orang mati akan dibangkitkan. Itu kan yang ada di pengakuan iman kita ya. Pengakuan iman itu menjadi rambu-rambu. Ya, satu pasal saja kita langgar dalam pengakuan iman, gereja nggak bisa lagi disebut sebagai gereja gitu ya. Bahwa Tuhan turun ke dalam kerajaan maut lewat meninggal matinya Yesus, itu sebenarnya dia turun dalam kerajaan maut. Ya. Lalu dia bangkit. Dan kebangkitan Yesus akan menjadi kebangkitan orang-orang beriman. Nah, kalau orangnya hidup jauh banget terpisah dari zaman Yesus, gimana? Bisa selamat nggak ya? Orang yang jauh sebelum Yesus nih, bisa selamat nggak ya? Bisa ya Pak Hermana? Dalam kitab Roma pasal 12 dikatakan orang yang mati dengan hukum Taurat akan diadili menurut Taurat. Jadi betapa adilnya Tuhan itu. Ya. Karena Tuhan punya cara untuk menyatakan belas kasihnya kepada semua orang.
Tapi jangan kita kemudian ngomong, ya udah kalau gitu ngapain kita di sini? Ya jangan, kita udah on the track. Kita udah bener ini, gitu ya. Tapi kalau nanya, Tuhan selalu punya cara, punya keadilan untuk menyelamatkan mereka. Ya, akan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Itu yang menjadi pengharapan kita. Terus nanti kalau dibangkitkan, kenal nggak kita ya? Saya ketemu lagi sama Pak Herman, sama Pak Santo gitu ya. Masih kenal nggak ya? Nggak usah dipikirin lah ya. Itu, iya ruwet. Jangan dipikirin terlalu ruwet katanya. Jangan kamu berpikir lebih dari, ya udahlah. Ya itu bagian kita sekarang teologi keseharian kita hidup dengan benar. Makanya ditanya, Fransiskus itu ditanya, kalau misalnya besok mati, kamu mau ngapain? Dia bilang, saya akan bangun pagi, berdoa, menjalankan tanggung jawab saya, melakukan aktivitas saya. Lo nggak ada yang berbeda, ya memang nggak ada yang berbeda. Kenapa? Gitu ya. Jadi kadang-kadang kita mikirinnya terlalu banyak gitu, terlalu ruwet, padahal bukan bagian kita. Gitu ya. Jadi saya ngasih khotbah pengajaran kehidupan setelah kematian. Lalu ada yang tanya itu setelah khotbah kan dikasih kesempatan tanya jawab. Dia bilang, ayah saya meninggal umur 55. Saya sekarang umur 65. Kalau saya meninggal umur 70, mana yang lebih tua, saya apa ayah saya? Kok dipikirin gitu loh. Ya, nggak usah dipikirin lah. Ya, itu bukan bagian kita. Tapi jalani kehidupan dengan baik, dengan sungguh, sampai pada waktu ini nanti kita akan menikmati kemuliaan bersama dengan Tuhan. Begitu ya? Baik, tadi ada di Zoom nggak? Nggak ada ya? Ini pada ditutup, nggak tahu ini. Masih terjaga apa udah tidur yang di Zoom? Karena ditutup semua. Cukup Bapak Ibu? Mungkin nggak puas ya malam ini. Ada. Siapa ya? Oh buka. Yang mana nih? Silakan ngomong aja. Ibu Novita mah nggak boleh nanya. Nanti kalau Ibu Novita nanya jeruk makan jeruk nggak boleh. Ya Bu. Silakan. Mau nanya dong, yang dimaksud orang-orang pilihan itu siapa Pak? Orang-orang pilihan. Siapa ini orang-orang? Kita termasuk orang yang dipilih nggak ya? Mesti yakin ya Pak. Orang yang dipilih untuk diselamatkan. Sebetulnya Tuhan, kemarin saya baru ngomongin keselamatan di GKI Gunung Sari. Ya. Keselamatan itu ditawarkan kepada semua orang. Ya. Keselamatan itu ditawarkan, bahkan Tuhan mau menyelamatkan seluruh dunia ini. Istilah orang-orang pilihan ini sindrom sebetulnya, sindrom Israel. Israel merasa sebagai umat pilihan. Sehingga orang Israel mengatakan bahwa setiap bangsa-bangsa diciptakan di dunia ini pertama-tama untuk dijadikan kayu bakar di api neraka. Cuma mereka umat pilihan. Kita adalah Israel baru. Pilihan itu melekat lagi pada kita. Jadi sindrom juga buat kita. Kita merasa bahwa di luar gereja tidak ada keselamatan. Ecclesia nulla salus. Di luar gereja tidak ada keselamatan. Padahal Tuhan menawarkan keselamatan kepada semua. Ya, jadi itu tetap dipakai tuh, Bu. Sebagai Israel baru, umat pilihan itu tetap dipakai. Tapi mari kita pahami dengan tadi bahwa Tuhan mengasihi dunia ini dan Tuhan menyelamatkan dunia ini. Bukan cuma kita. Gitu ya Bu ya. Cukup? Ada yang buka kamera? Orang Gunsa itu ada Pak Gunawan, ada Pak Rudi. Waduh. Siapa lagi nih? Ada yang mau nanya dari Zoom? Ada Ibu Evi. Ada siapa lagi? Pak Im, boleh tanya nggak Pak Im? Boleh Pak, jangan susah-susah. Saya Gunawan dari GKI Gunung Sari. Ya Pak Gun. Pak, belakangan ini kan kita mendengar bahwa ada fenomena yang namanya lembu merah. Apa? Itu diyakini oleh saudara-saudara di luar Kristen bahwa itu akan menjadi menjadi pengganggu agama yang
sebelah kita. Karena lembu merah itu diyakini bahwa telah dikloning oleh bangsa Yahudi yaitu Israel untuk mentahirkan bait Allah yang baru yang diyakini juga akan dibangun di atas Masjidil Aqsa, ya kan? Nah, dan dari sana dalam waktu 7 hari akan berdiri seperti yang ada ceritanya di Perjanjian Lama. Nah, dan di sana juga menurut pernah yang saya dengar bahwa akan memerintah antikris. Nah, sejauh mana Pak Im bisa meluruskan berita ini, Pak Im? Kira-kira. Lembu merah kan ada di Perjanjian Lama waktu bait Allah apa ya? Yang untuk mentahirkan bait Allah itu. Jadi kira-kira maksud saya Pak Im apa namanya, nangkap gak Pak? Nangkep sih, cuma saya nggak tahu jawabnya. Ya, nangkep pertanyaannya. Maksudnya lembu merah yang ada di bait Allah, lalu kemudian ini dianggap akan menjadi pembaharu, gitu kan Pak? Jadi orang Israel kan akan membuat bait Allah baru, Pak. Ya kan? Di atas Masjidil Aqsa. Itu peristiwa itu persis akan dilakukan seperti pada Perjanjian Lama. Jadi setelah dia bangun, lalu ditahirkan. Ditahirkan lewat lembu merah yang tidak bercacat. Gitu loh. Nah, dari situ saya juga pernah mendengar khotbah bahwa khotbah bukan dari pendeta Gutsa berarti, bukan dari pendeta GKI, bahwa nanti di situ akan bertahta antikris. Nah, dan nanti setelah itu Tuhan Yesus akan turun, lalu akan menumpas kayak cerita film itulah, menumpas antikris itu gitu loh Pak. Nah, sejauh mana bisa? Ya, ini kurang lebih. Ini mau menggambarkan satu tahapan juga sebelum Kristus hadir, gitu kan ya? Sebelum Kristus datang, bahwa ini akan ada tahapan seperti ini. Ada simbolisasi lembu merah yang kemudian akan menjadi refleksi dari pentahiran bait suci yang baru, kan begitu ya? Iya, betul. Ya? Dan bait suci yang baru ini kemudian nanti akan berdiri di atas masjid apa tadi? Masjidil Al-Aqsa itu loh. Dome of the Rock. Dome of the Rock itu loh. Dia akan berdiri situ. Nah, saya nggak tahu bagaimana ini ditafsirkan ya. Tapi kalau tafsirannya begini bahaya sekali menurut saya. Ya, ini akan mengganggu kehidupan bersama sebetulnya. Dalam semangat pluralisme yang ada. Gitu ya. Jadi ya saya minta maaf juga Pak Gun. Mungkin Bu Novi punya catatan untuk ini. Kalau saya belum, saya minta maaf daripada saya nanti menafsirkan berlebihan, salah, ya rasanya nggak bertanggung jawab. Tapi kalau simbolisasi itu tadi kemudian diterjemahkannya seperti tadi, ini menjadi sesuatu yang mesti hati-hati menurut saya. Ya, karena dua-duanya Kristen dan Islam itu menjadi agama syiar. Ya, agama syiar, dua-duanya agama. Makanya yang sering berantem kan Islam Kristen karena dua-duanya agama syiar gitu ya. Kalau sama Buddha kan lebih tenang gitu ya, enggak. Nah, ya kurang lebih begitu Pak Gun. Dan ini dua-duanya adalah agama Abrahamik ya. Ya. Kalau ini diterjemahkan kurang hati-hati, saya kira ini akan mengganggu relasi hubungan baik. Tapi nanti jadi PR saya aja Pak Gun. Saya Pak. Sorry Pak. Sekarang. Ya, nggak apa-apa. Tapi saya belum berani menjawab sekarang dengan model yang mungkin lebih pas, ya, karena saya nggak siap. Ada lagi teman-teman dari Zoom? Ini yang buka kamera cuma buka kamera supaya nggak dibilang tidur atau? Ada lagi? Kalau nggak ada saya kembalikan. Bu Natali. Cukup ya Pak?
mungkin enggak puas, tapi lebih baik enggak puas Bapak Ibu. Karena kalau Bapak Ibu puas pulang tidur terus nggak bikin apa-apa. Tapi kalau nggak puas kan buka-buka Alkitab, cari pertanyaan, siapa tahu saya diundang PA lagi, terus kita diskusi lagi, gitu ya. Ini Bu, pakai ini. Jadi menurut saya ingin menanyakan, jadi kesimpulan dari sikap kita sebagai anak-anak Tuhan, ya terutama GKI gitu kan, untuk menghadapi ini dengan berbagai, karena jujur sih saya suka dengar juga kalau di YouTube dari gereja tetangga jauh, tetangga deket, suka dengar juga gitu. Kadang menanggapinya apa iya ntar gue tanya pendeta gue gitu, tapi lupa juga nanya gitu kan. Nah sekarang kita menanggapi ini semua tadi sih udah jelas, tapi kesimpulannya apa yang harus kita lakukan? Gitu. Kesimpulannya bahwa Kristus pasti akan datang. Ya, pasti akan datang, gitu ya. Tapi kapan waktunya? Itu bukan bagian kita. Dan yang kedua, bersiap-siaplah ketika Kristus datang. Dan kedatangan Kristus mestinya bukan menjadi sesuatu yang menakutkan buat kita. Karena itulah perjumpaan kita dengan Dia. Lalu tadi Pak John mengatakan bahwa langit baru dan bumi baru itu akan menjadi bagian kita. Oleh karenanya, mestinya ketika kita menyambut kedatangan Kristus, kita menyambutnya dengan tegak. Dalam bagian Injil Alkitab kita dikatakan itu anak kripto, itu berdiri dengan tegak, sama seperti orang yang sakit bungkuk, perempuan yang sakit bungkuk lalu kemudian bisa tegak gitu. Itu mestinya ketika kita menyambut kedatangan Kristus, karena Dia yang datang, Dia yang memperbaharui. Begitu Bu Nak? Ya, silakan dilanjutkan. Oh ada ternyata nambah gara-gara Ibu Natali nanya ini. Oh iya. Terima kasih Pak, saya masih terusik slide Bapak yang tadi gambar kapal tadi Pak sebelumnya, tapi maaf ya Pak. Saya coba cari. Satu lagi. Ini kah? Sebelum lagi. Nah itu Pak. Ya. Mana tadi ya yang sebentar. Karena saya terusik sama kata-kata ini Pak. Mana tuh? Mereka akan mendapat bagian di dalam lautan menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian kedua. Saya kira nggak ada slide saya yang itu loh. Berarti sebelum lagi Pak, yang dunia itu nggak dihancur. Oh benar Pak, itu tadi Pak. Maaf Pak, benar Pak. Ya itu tuh. Mana? Jika dunia dan segala isinya ini akan dihancurkan. Mana sih jika dunia? Tidak ada ciptaan yang dimusnahkan. Oh, iya. Nah itu loh Pak, korelasinya atau dengan ini Pak, mereka, ya ini Wahyu 21 yang Bapak bilang tadi, yang terakhir ini. Jadi mereka akan mendapat bagian di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian kedua. Tanggapannya gimana Pak? Itu kan lenyap berarti Pak kalau api belerang. Tapi itu kan tidak dimusnahkan Pak. Nah itu aja Pak. Nah, nanti Ibu hari Minggu ke gereja kan ya? Hari Minggu khotbahnya itu tentang apa? Dosa yang tidak dapat diampuni. Siapa yang khotbah Bu di Gading Indah? Bu Ana. Ya, nanti dengerin khotbahnya. Itu ada dosa yang tidak dapat diampuni, yaitu dosa menghujat Roh Kudus. Kayak apa? Itu yang akan menjadi bagian dari orang-orang yang menerima kematian yang kedua itu tadi. Gitu ya Bu ya? Jawabannya hari Minggu. Kalau di khotbah saya sih. Ya, itu Pak Santo. Jadi Pak Im, pengertian tentang kiamat yang tadi Pak Im jelaskan itu menggugah saya ya, karena pengalaman saya membaca buku-buku dari gereja-gereja seberang, terus juga di YouTube, itu semua kiamat menakutkan sekali. Iya. Nah, menurut Pak Im, saya harus banyak baca buku apa yang menerangkan kiamat GKI secara GKI Pak. Terima kasih Pak Im. Ya, yang paling benar baca Alkitab aja lah Pak.
Ya, dan berdoa. Momen inspirasi. Baca Alkitab aja, berdoa saja, ya. Ya, ini loh ya. Jadi Bapak Ibu, Bu, dikit aja, berapa menit. Pasca pandemi ini akan menjadi pasca denominasi. Pasca pandemi ini akan menjadi pasca struktural. Tahun 2001 saya membaca sebuah ensiklopedi Kristen diungkapkan di seluruh dunia ini ada 33.000 denominasi. Seluruh dunia ini. Ya. Dan kalau pertumbuhannya ajak, maka di 2025 akan ada 55.000 denominasi. Ya kan? Di Gading Indah aja ada berapa banyak gereja. Orang Kristen kan nggak bisa lihat ruko kosong. Ada berapa banyak gereja. Itu semua. Dan sekarang pasca pandemi ini semua jadi kelihatan. Dulu tuh ada pendeta terkenal, kurang terkenal, sangat tidak terkenal. Sekarang semua bisa jadi terkenal. Asal ngonten. Kan gitu kan. Dan ajaran juga macam-macam. Dan gereja terdistrap itu luar biasa. Jadi orang GKI baca buku gereja tetangga, gereja sebelah, gereja seberang. Istilahnya aja macam-macam. Ada tetangga, sebelah, seberang. Mereka juga sama baca kita. Mereka juga bingung karena kita juga bingung karena mereka. Gitu kan? Nah itu yang terjadi. Jadi mari kita baca Alkitab saja. Ya. Dan supaya tadi Ibu bisa tidur, bahwa ada orang yang akan menerima kematian kekal, kematian kedua, kalau orang itu tidak bisa mengakui Yesus Kristus itu Tuhan sampai di akhir hidup. Bisa tidur ya Bu, selamat malam. Ibu tidur dengan tenang. Baik, terima kasih. Ibu pakai mic-nya, Bu. Kemarin saya dengar di YouTube, lihat juga pengakuan maaf dari pendeta Benyamin, apa tuh yang terkenal. Kalau dia tuh sering, kalau sebenarnya khotbahnya dia tuh salah. Bisa kayak gitu. Jadi saya sih dulu Benny Hinn kalau nggak salah. Hah? Benny Hinn. Ya, terus kenapa khotbahnya salah? Dia sendiri yang bilang, dia minta maaf. Katanya dulu saya sering ngajak jemaat tuh untuk perpuluhan, untuk banyak hal gitu. Oh iya, sekarang lagi rame ke pendeta-pendeta mengkonter perpuluhan. Ya, setelah peristiwa kemarin jadi rame. Ya, rame-rame bikin konten perpuluhan. Sekarang musiman lah. Musim apa lalu itu yang dimunculin. Ya. Tematik. Makasih Bu Nat, silakan. Terima kasih untuk Pendeta Immanuel Kristo telah membawakan PA pada malam hari ini. Terima kasih juga secara khusus untuk Ines yang hari ini boleh bantu jadi organis, dan berharap Ines bisa terus hadir ya. Bisa hadir di PA. Kita akan mengakhiri PA pada malam hari ini. Kita akan menutup dengan pujian dan doa yang akan dipimpin oleh Pendeta Immanuel Kristo dengan pujian nomor yang terakhir. Ya, 201. Kita nyanyikan kedua baitnya. Ada sobat yang setia, yang
Mari saudara kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih malam hari ini kami boleh saling melengkapi satu sama lain. Terima kasih untuk pengetahuan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Tuhan terus memberkati, Tuhan terus menjagai kami. Biarlah kami boleh terus melakukan kehendak Tuhan dalam seluruh kehidupan yang kami jalani. Ketika malam menjemput kami membutuhkan waktu untuk istirahat. Jaga, lindungi, dan sertai kami sepanjang istirahat malam kami. Dan bangunkan kami esok dengan kekuatan dan kesegaran yang baru untuk menyambut hari baru yang Tuhan karuniakan. Inilah doa kami Bapa di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Kita foto bareng dulu ya. Ke depan ya. Yuk teman-teman kita ke depan yuk biar yang di Zoom boleh dibuka itunya kameranya biar kelihatan. Sudah. Ya, weh. Pak Frans tumben nggak nanya nih Pak Frans. Oh ya kedua ya. Biasanya Pak Frans, ayo kita foto dulu. Yang foto siapa nih? Yuk. Ya. Tunggu. Kamera. Yuk. Yang di Zoom juga kan? Terima kasih Pak Immanuel Kristo. Terima kasih semua. Thank you Koim. Thank you Win. Thank you Pak Im. Bye. Terima kasih Ibu Bapak yang ada di Zoom. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Makasih semuanya. GKI Gading Indah. Dadah. Pak Edi, Bu Lili, Pak Sugi, Bu Eli, dadah. Ya, Pak. Masih ada puding yang ada di gereja, yang di rumah hanya dengar aja ya. Bu. Gereja. Dibungkusin Bu buat yang di Bungkusin rumah. ya. Dikirim. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Rudi. Dimatiin ya. Yuk.